Mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor crude palm oil atau CPO. Muhammad Lutfi datang tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Tidak ada komentar yang dilontarkan Lutfi yang baru saja terkena reshuffle kabinet tersebut. Ia langsung masuk ke gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan dikawal petugas. Dalam kasus ini, pemirsa, Kejaksaan Agung telah menetapkan 5 orang tersangka, salah satunya adalah Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendak, Indrasari Wisnuwardana. Sementara 4 tersangka lainnya berasal dari pihak swasta, diantaranya Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, General Manager PT Musimas, dan seorang konsultan. Dan untuk mengetahui informasi terkini pemeriksaan mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, kita tergabung pemirsa dengan rekan Dwi Suci Amalia di Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat siang Dwi Suci, apa informasi terbaru dari sana? Tiara, sampai saat ini kami pun masih menantikan pemeriksaan yang berlangsung untuk penjatuhan pemeriksaan terhadap mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang tadi tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung sekitar pukul 9 pagi, artinya kurang lebih sekitar sudah 2 jam lamanya mantan Mendak ataupun M. Lutfi ini sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung terkait dengan kasus pemberian izin crude palm oil ataupun ekspor CPO pada periode 2021 hingga 2022. Di mana kalau tadi kita juga sudah saksikan bersama pada saat tiba di gedung Jampitsus Kejaksaan Agung ini tidak banyak komentar yang disampaikan oleh Lutfi, hanya saja tadi ketika awak media bertanya mengenai ihwal ataupun pemeriksaannya pada hari ini hanya menyampaikan akan memberikan pernyataan kemudian ataupun selesai pemeriksaan yang dijalaninya pada hari ini. Sementara itu juga tadi berdasarkan informasi juga bahwa memang kita ketahui bahwa pemeriksaan dari Muhammad Lutfi ini adalah kapasitasnya sebagai saksi atas kasus pemberian izin ekspor CPO tersebut dan juga masih menunggu begitu pemeriksaan yang berlangsung pada siang hari ini. Kita ketahui juga bahwa Tiara memang tidak hanya M. Lutfi saja yang diperiksa, melainkan pada hari kemarin penyidik Jampitsus Kejagung juga sudah memeriksa saksi lainnya, diantaranya ada 3 orang saksi dari lingkungan pejabat Kementerian Perdagangan, diantaranya kemarin memeriksa ISS selaku Direktur Sarana Distribusi dan Logistik Kementerian Perdagangan, kemudian juga ada IGA KS selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, dan juga WE selaku Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Ketiganya dan itu juga termasuk dalam kasus pemberian izin ekspor CPO yang saat ini juga kembali tadi kita ketahui bersama sudah memeriksa dan sudah dipenuhi panggilannya oleh mantan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi. Kami pun saat ini masih terus menantikan apakah kemudian pemeriksaannya akan berlangsung lama ataukah sebentar, karena kurang lebih sejak tadi pukul 9 pagi artinya sudah 2 jam lamanya M. Lutfi ini menjalani pemeriksaan begitu di gedung Jampitsus Kejagung. Dan kita ketahui juga bahwa sebelumnya dari pihak Kejaksaan Agung sudah menetapkan 5 tersangka, diantaranya adalah terkait dengan kasus pemberian izin ekspor CPO ini, diantaranya adalah Indrasari Wisnuwardana yang saat itu menjabat sebagai Direktur Perdagangan Luar Negeri Kemendak RI, kemudian juga ada Master Parulian Tumanggor selaku Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, kemudian juga ada Stanley MA Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agri Industri atau Permata Hijau Group, kemudian ada Pikar Tigor Sitanggang selaku General Manager di bagian General Affairs PT Musimas, dan terakhir adalah Lin Chewe yang merupakan pendiri dan penasihat kebijakan ataupun analisa di PT Independent Research dan Advisory Indonesia. Demikian dulu untuk sementara. Jika nanti sudah memang ada update terkini ataupun pernyataan usai mantan Menteri Perdagangan RI M. Lutfi ini diperiksa, kami akan kembali mengupdate-nya kepada Anda. Tiara. Terima kasih Dwi Suci Amalia melaporkan langsung dari Gedung Kejaksaan Agung Jakarta.